keterlibatan tentara, juga terlibatan polisi dalam mengurus dapur, misalnya MBG, itu mayoritas sekitar 75% memberikan sentimen yang negatif. Kita tanya kepada masyarakat, seberapa puas dengan kerja Presiden Prabowo. Dalam 9 bulan, turun 30%. 30% dalam 9 bulan. Kurang lebih 1 minggu, 1%. Penegakan hukum. Begitu Juli, hukum kita bobrok bro. Kira-kira gitu ya, kalau kita wawancara dengan masyarakat. Penegak hukum presiden atau pengadilan gitu. Terbalik kondisinya dengan kondisi pada 9 bulan yang lalu. Ketika itu lebih banyak masyarakat yang melihat kondisi ekonomi nasional baik. Perubahan yang begitu drastis, begitu besar dalam 9 bulan terakhir. Angkanya hampir 50% yang mengatakan buruk atau sangat buruk. Lemahnya elektabilitas Pak Prabowo itu konsisten dengan kondisi ekonomi politik. Ini seorang yang modalnya banyak tapi habis dalam waktu cepat ya. Sobat Madilog, survei dan pengumuman si survei biasanya adalah termometer dari tubuh kebangsaan kita. Paling mutakhir yang juga mencengangkan, tapi mungkin juga sudah bisa diprediksi adalah terkait dengan elektabilitas dari calon presiden dan calon wakil presiden yang mungkin akan bersaing atau bertarung dalam Pilpres 2029. Nah, untuk membincangkan ini, untuk pertama kalinya nih kita hadirkan Direktur Eksekutif SMRC, Bung Denny Irvani. Selamat datang, Bu. Makasih bagi JP sudah mengundang. Ya, ini SMRC biasanya agak susah diundang. Mudah-mudahan setelah ini mau hadir di sini terus ya. Apa yang paling dominan pendapat publik terkait dengan MBG dan Koperasi Merah Putih gitu? Karena ini 2 program unggulan Presiden Prabowo. Ya, program ini program yang bisa dibilang program utama ya dari pemerintahan Prabowo. Menyedot anggaran yang sangat besar, kita tahu ratusan triliun, dan kita juga melihat pemberitaan di mana-mana pelaksanaannya, sehingga sangat memungkinkan bagi kita untuk mengevaluasi pelaksanaan dari 2 program itu berdasarkan pendapat masyarakat. Nah, kita kemudian SMRC dalam survei terakhir pada bulan Juli ini, 5-19 Juli, itu melakukan survei yang diantaranya mengukur bagaimana sikap masyarakat terhadap kedua program itu. Yang pertama MBG. Untuk mengukur sikap, biasanya kita akan dahulu dengan pengukuran awareness. Orang tahu nggak MBG itu syarat dasar untuk mengukur sikap. Kalau nggak tahu, nggak usah ditanya sikapnya, kan kira-kira gitu. Di level awareness itu masyarakat sudah sangat kenal ya. Sudah hampir semua orang tahu. 95% orang tahu, dan itu stabil dalam beberapa bulan terakhir. Artinya sudah sangat maksimal. Tapi di sisi sikap, evaluasi, kepuasan terhadap program ini ternyata sekarang di survei terakhir sangat rendah. Mayoritas masyarakat tidak puas. Lebih dari 60% mengatakan bahwa program MBG pelaksanaannya tidak memuaskan atau kurang memuaskan. Yang menarik adalah SMRC melakukan pengukuran tidak 1 kali. Kita pernah melakukan pada bulan November 2025, kemudian juga bulan Maret, sehingga kita bisa lihat trennya, Bang. Ada perubahan. Jadi kalau pada tataran awareness saja tidak berubah, masyarakat sudah hafal, sudah kenal program ini, tapi pada tataran sikap itu ada penurunan kepuasan. Dari tadinya 60-an% puas dengan pelaksanaan MBG, sekarang terbalik, 60%-nya nggak puas. Itu artinya ada sesuatu dalam 9 bulan terakhir.
sesuatu itu ya bisa kita analisis secara kualitatif gitu ya. Misalnya ada dugaan korupsi pada pemimpin-pemimpin di PGN sebagai pelaksana MBG. Itu salah satu yang bisa kita sematkan untuk memperkaya tafsir kita terhadap penurunan kepuasan. Dan juga saya kira banyak hal termasuk tata kelola MBG yang menurut banyak kalangan itu tidak baik gitu ya. Misalnya ya banyak kasus keracunan dan seterusnya. Itu semua terakumulasi dalam sebuah sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat. Mayoritas merasa tidak puas. Apa juga termasuk keterlibatan polisi dan tentara dalam pelaksanaan MBG ini? Secara langsung dalam survei terakhir kami tidak menanyakan itu. Karena survei terakhir itu kita selain MBG juga ada beberapa pertanyaan yang lain. Tetapi saya bisa mengatakan penilaian masyarakat atau sikap masyarakat terhadap keterlibatan tentara, juga terlibatan polisi dalam mengurus dapur misalnya MBG, itu mayoritas memberikan sentimen yang negatif. Merasa atau menilai bahwa polisi seharusnya tidak mengurus dapur MBG, tidak terlibat di sana. Begitupun dengan TNI. Dalam suatu survei yang kami lakukan, bukan survei terakhir, tapi survei sebelumnya. Yang bulan Mei? Ya beberapa bulan sebelumnya itu kami mendapatkan mayoritas masyarakat sekitar 75% itu memberikan penilaian atau sikap bahwa polisi ataupun TNI seharusnya tidak perlu terlibat untuk ngurusin dapur atau makanan dalam MBG. Kira-kira itu. Itu udah muncul, pendapat seperti itu udah muncul pas survei 26 Februari 5 Iya, itu survei sebelum yang bulan Juli. Iya. Kami nggak tanyakan lagi di survei sekarang ya. Artinya hasil itu udah dirilis? Itu kebetulan tidak. Tidak dirilis ya? Masuk ya. Itu sebagai sebuah pendekatan interpretasi ya. Mengapa masyarakat tidak puas gitu ya. Kalau menurut saya sebetulnya itu semua terkait dengan tata kelola yang buruk. Itu kan terbukti ada praktik korupsi yang tercium, kemudian sekarang menjadi tersangka. Samping itu juga banyak. Tapi kalau kaitannya dengan keterlibatan aparat misalnya, mungkin tidak secara langsung, itu kan bukan tata kelola yang langsung apakah buruk atau tidak pelaksanaannya kan yang penting gitu. Tapi soal approval masyarakat itu sebenarnya menurut kajian kami masyarakat menilai kurang proper, kira-kira gitu ya, kurang proper, tidak perlu ada keterlibatan aparat, kira-kira itu. Apalagi keterlibatan polisi dan tentara ini itu mendapatkan atensi yang kuat dari Presiden Prabowo dalam pidato-pidatonya ya. Artinya lebih sering hadir di peresmian SPPG milik polisi dan tentara gitu. Ya itu yang kita saksikan ya. Sejak pemerintahan Presiden Prabowo kita melihat semacam ada militerisme atau begitu ya. Keterlibatan aparat tentara di ranah-ranah sipil itu kan kita lihat di mana-mana. Semakin meluasnya peran tentara. Secara kuantitatif ini pertanyaan yang menarik sebetulnya untuk sebuah riset ya. Saya kira SMRC penting untuk lebih memperdalam kajian dengan menanyakan pendapat masyarakat tentang militerisme ini. Untuk 2 tahun ya, pemerintahan nanti ya. Oke, kita ke Koperasi Merah Putih. Apa sama hasilnya? Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini program mungkin yang pelaksanaannya sedikit di belakang dari MBG ya. Kalau makan beli gratis kan bahkan BGN-nya sudah dibentuk sebelum Pak Prabowo jadi presiden oleh Jokowi. Oleh karena itu
dalam tingkat awareness pengenalan masyarakat tidak setinggi yang MBG yang 95%. Tingkat pengenalan sekitar 75%. Tetapi mengalami kenaikan, kemajuan, orang semakin tahu ada yang namanya program KDMP. Satu desa, satu kelurahan ditargetkan satu, itu kan 80 ribuan begitu ya. Walaupun pelaksanaannya mungkin belum semua. Tapi yang penting bukan di awareness-nya, itu banyak soal orang tahu atau tidak. Kalau tahu, yang kita tanyakan kemudian adalah yakin atau enggak masyarakat bahwa KDMP ini bisa maju. Ini kan sebuah unit usaha atau operasi itu kan yang diharapkan bisa berkembang, maju, memberikan insentif ekonomi untuk masyarakat daerah atau desa. Jadi pertanyaan itu kayak menemukan mayoritas tidak merasa yakin. 60-an% juga, 61% itu memberikan penilaian yang negatif. Mayoritas tidak merasa yakin bahwa koperasi ini bisa maju atau berkembang. Dan ada perubahan juga, Bang, dalam 9 bulan itu. Sebelumnya itu sekitar 40-an% yang merasa yakin, kalau sekarang udah tinggal sekitar 30%. Sekian gitu. 25%. Ya turun cukup jauh. Sementara yang tidak yakin dari 40% menjadi 60%. Itu artinya semakin dikenal, semakin orang tahu ada koperasi di daerahnya misalnya, semakin bisa dievaluasi. Kalau sebelumnya barangkali hanya ekspektasi, harapan kan, evaluasinya ya mungkin bisa berkembang. Makanya ketika survei di bulan November, itu angkanya terbelah, 43-43 yang yakin dan tidak. Begitu pelaksanaan itu dilakukan, masyarakat kemudian memberikan evaluasi yang lebih kritikal. Oh, kalau begini pelaksanaannya, melihat koperasinya mungkin wujudnya udah kelihatan ya, yang sudah jadi ya. Sudah ada, kemudian dilihat kalau dia bentuknya dalam bentuk minimarket, minimarketnya ditaruh di mana, orang kan dievaluasi jadinya kan, laku atau tidak. Nah, ternyata secara umum bisa mengatakan masyarakat, wah ini nggak akan berkembang nih mayoritas kalau itu diteruskan, kira-kira begitu. Ini kan tantangan. Nah, itu pula yang membuat menurut saya evaluasi terhadap koperasi ini ya menjadi negatif. Artinya ini kan belum sepenuhnya berjalan ya, kan masih juga ada proses pelatihan ya, dan kita tahu ada korban jiwa ya. Ya betul. Karena lagi-lagi model pelatihannya model pelatihan militer ya, termasuk kemampuan menembak. Menembak ya. Itu juga sesuatu yang mulai agak membingungkan bagi publik ya. Atau menurut Mas Denny sendiri? Kita bisa berspekulasi ya. Bisa berspekulasi bahwa itu juga bisa mempengaruhi penilaian masyarakat. Bagaimana, apa kaitannya misalnya sebuah koperasi desa yang diharapkan bisa memberikan insentif ekonomi, kemudian pelatihannya kok pelatihan semacam tentara gitu ya. Relevansinya apa, mestinya diajarin akuntansi atau apa begitu ya. Itu tafsir-tafsir yang menurut saya ya relevan lah kita sematkan dalam angka ini. Tetapi saya bukan ahli itu, jadi keahlian saya memang di data. Saya tidak menafikan tafsir-tafsir semacam itu, tapi itu menunjukkan bahwa memang dalam pelaksanaannya koperasi ini juga mendapat kritikan. Kira-kira itu banyak, bahkan ada yang meninggal itu karena mungkin saya tidak tahu apakah kecapean atau apa. Yang pasti rasanya menurut saya pribadi lah ini bentuk pelatihan yang tidak proper. Tidak tepat untuk tujuan pendirian koperasi itu sendiri. Informasi yang saya dapat itu ada manipulasi ya dalam soal kesehatan calon ini. Artinya semula bahwa mereka harus lewat RSUD. Tapi belakangan karena ada protes juga dari calon-calon manajer ini, akhirnya cuma lewat surat keterangan di puskesmas. Akhirnya ketika mereka sampai di tempat ini, ya mereka cuma nggak diperiksa sebetulnya, tapi mereka menghadapi latihan yang berat. Artinya prosesnya sendiri udah korup ya. Ya bahkan yang lebih fundamental, untuk apa sih pelatihan itu kan begitu? Itu kan prosedur aja itu, prosedur puskesmas, prosedur ini. Tapi secara fundamental, saya pribadi menurut saya itu tidak tepat. Hingga wajarlah kalau masyarakat kemudian
melihat ini nggak meyakinkan, kira-kira koperasi kok dijalankan dengan praktik-praktik yang kurang relevan lah dengan kemajuan koperasi itu sendiri. Dan 2 tahun pertama manajernya ini digaji oleh APBN. Makin tidak menunjukkan bahwa ini koperasi ya. Itu juga ya. Oke, Bang. Nah, kita ke sosial, ke ekonomi politik nih. Kondisinya apa sekarang? Saya lihat ada tabrakan lagi nih. Oke, kalau tadi kita bicara di level mikro, ada sebuah kebijakan, ada 2 kebijakan utama yang kita lihat evaluasi masyarakatnya. Lalu kita masuk ke dalam yang lebih makro. Masyarakat sendiri akhirnya menilai kondisi ekonomi secara nasional itu seperti apa. Itu kan kemudian yang kita ingin tarik gitu ya, Bang. Nah, kita melihat ada konsistensi penurunan sikap positif terhadap program-program pemerintahan, MBG dan juga koperasi, dengan penurunan sentimen positif terhadap kondisi ekonomi. Jadi pada survei terakhir di bulan Juli ini, lebih banyak masyarakat yang menilai kondisi ekonomi nasional dalam kondisi yang buruk. Kalau nggak salah angkanya hampir 50%. Yang mengatakan buruk atau sangat buruk. Terbalik kondisinya dengan kondisi pada 9 bulan yang lalu, ketika itu lebih banyak masyarakat yang menilai kondisi ekonomi nasional baik. Jadi ada perubahan yang begitu drastis, begitu besar dalam 9 bulan terakhir ini. Kalau kita ingat sebetulnya timeline-nya berhubungan juga dengan krisis geopolitik, ya kan, Timur Tengah di sana. Walaupun itu sebuah timeline aja, tapi kita bisa melihat bahwa setelah itu di awal 2026 itu terjadi banyak sekali peristiwa yang saling mempengaruhi, termasuk MBG pelaksanaannya, termasuk koperasi, dan secara keseluruhan masyarakat kita, walaupun misalnya kita mendapatkan angka pertumbuhan ekonomi yang masih cukup positif dari BPS 5,61% misalnya, tetapi indikasi bahwa terjadinya penurunan sentimen positif terhadap kondisi ekonomi itu sebetulnya juga sudah terjadi di kuartal pertama. Itu kan sudah mulai turun dari dari November 2005 itu ke Maret itu sudah mulai turun itu sentimen positifnya. Kemudian jeblok di akhir di bulan Juli ini. Jadi kalau melihat dari sisi ini di kuartal kedua ini lebih buruk lagi mestinya, gitu ya mestinya. Kalaupun misalnya pertumbuhan ekonomi itu kita ambil sebagai salah satu indikator, maka tafsir yang bijaksana mengatakan adalah pertumbuhan ekonomi itu mungkin bukan ukuran yang salah dari sisi ekonomi, karena faktornya kan ada banyak, ada government spending, ada macam-macam. Tapi yang lebih penting bagi publik dalam hal ini, apakah pertumbuhan itu dirasakan oleh masyarakat atau tidak? Kalau melihat angka mayoritas masyarakat, 49% menilai ekonomi dalam keadaan buruk atau sangat buruk, ini kan bukan angka yang kecil. Artinya bukan hanya kelompok orang aja yang merasakan ini buruk gitu ya. Ini udah dominan ini orang. Artinya pertumbuhan ekonomi kalaupun dia masih sangat positif, itu tidak dirasakan pada masyarakat umumnya. Tidak menetes lah kira-kira gitu. Yang angkanya buruk, sangat buruk 49,4% ya. Sedang itu 33,9% dan baik, sangat baik cuma 15,7%. Benar. Artinya yang mendapat impact yang 15% ini apa? Kelas menengah kan juga perkembangannya selama 1 tahun terakhir ini kan idle, tidak bertumbuh dan malah makin berkurang. Ini kalau kita mengamati gejala sosial, pendapat masyarakat, tidak semua punya sikap yang sama gitu. Ada yang bilang baik, ada yang buruk. Tetapi komposisinya yang mengatakan baik itu sedikit sekali, Bang. 15% doang, kira-kira begitu. Kalau kita harus komparatif bandingkan dengan yang mengatakan buruk yang 49%. Kalau secara statistik ini bisa kita buat menjadi lebih sederhana sebetulnya, menjadi sebuah indeks. Sebuah indeks saja misalnya. Jangan ada 3 angka grafik begini, ini bagaimana bacanya misalnya. Kita bisa buat sebuah indeks kemudian dirata-ratakan, itu kita bisa
membuatnya menjadi sebuah satu grafik yang penurunan terjadi secara konsisten dalam 9 bulan terakhir. Gitu. Mengapa ada orang yang merasakan lebih baik? Ya tentu ada, tidak semua orang merasakan lebih buruk gitu kan. Mungkin dia mendapat insentif yang tidak diterima oleh orang lain misalnya. Tapi sebagian besar yang paling penting itu kita melihat masyarakat menilai kondisi yang buruk. Ya, artinya lebih dari 3 orang mengatakan buruk atau sangat buruk ya. 1 orang mengatakan baik, sangat baik, dan sementara 2 yang lain, dua lebih ya, mengatakan sedang. Jadi kalau ada 10 orang, ada 10 orang gitu ya, 5 orang bilang buruk gitu ya. 3 orang bilang sedang. Hanya 1 orang bilang baik. Itu kan komposisinya jauh tuh. Nah, itu kenapa bilang baik? Ya kita bisa teruskan. Kenapa mereka mengatakan baik? Tentu ada berbagai argumen ya. Saya misalnya gajinya naik, misalnya dan seterusnya, itu kan terjadi, pasti tidak semua merasakan. Tetapi 4 orang, saya malah turun, saya malah kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Nah, secara agregat kita bisa simpulkan ya kalau banyakkan yang buruk, ya artinya ekonomi memburuk, bukan membaik gitu. Jadi dan menarik juga Bang, kita selain menanyakan kondisi ekonomi nasional sekarang seperti apa, kita tanyakan satu pertanyaan lagi. Dibandingkan tahun lalu, gitu ya, ekonomi membaik atau memburuk? Nah ini lebih langsung retrospektif kan, gitu. Nah mayoritas nih Bang, angkanya 45,8%. Ya hampir sama dengan tadi. Kalau dibulatkan sekitar 5 dari 10 orang mengatakan memburuk. Dibanding tahun lalu, kondisi ekonomi nasional itu ya memburuk. Yang membaik ada nggak? Ya ada, angkanya sekitar 19%. Hampir sama dengan 15% yang tadi. Itu kan konsisten. Diukur dengan cara yang berbeda, memberikan insight yang kurang lebih sama. Artinya kita yakin, oh memang kondisi ekonomi nasional sedang dalam keadaan memburuk. Tidak baik-baik saja ya. Betul. Lagi di tepi jurang. Kalau politik gimana? Kenapa politik ini juga kalau dilihat di sini merah juga nih. Artinya merahnya buruk, sangat buruk, 42%. Padahal ini kan era pasca elektoral. Kenapa? Coba apa yang terjadi? Ya, sikap terhadap kondisi politik secara nasional yang mengatakan buruk juga lebih banyak dibanding yang mengatakan baik. 42-13. Artinya 3 kali lipat lebih banyak proporsi masyarakat yang dalam keadaan buruk dibanding dalam keadaan baik. Ekonomi dan politik itu dalam pengamatan atau kajian saya selama ini selalu korelatif. Jadi ketika kondisi ekonomi dari sisi persepsi ya, ketika kondisi ekonomi memburuk, kondisi politik pun biasanya dinilai memburuk juga. Bagaimana menjelaskan mekanisme itu? Ya tentu perlu ada seorang ahli politik, political science, kayak Bang seperti Prof. Saiful Mujani dan seterusnya yang lain-lain itu akan memberikan daging untuk ini gitu ya. Tapi yang bisa kita juga sampaikan adalah bagaimana peristiwa-peristiwa politik yang terjadi belakangan, misalnya politik kan bukan hanya soal pilkada, bukan hanya soal pemilu kan. Soal freedom ya, kebebasan ya. Freedom juga ada, soal demonstrasi masyarakat, kebebasan dan seterusnya itu kan juga termasuk akumulasi. Kita bisa menyampaikan berbagai peristiwa-peristiwa yang bisa menjadikan dasar bagi masyarakat untuk menilai bahwa kondisi politik dalam keadaan memburuk. Misalnya ada demonstrasi oleh mahasiswa terhadap pelaksanaan pemerintahan, adanya misalnya sejumlah aktivis yang mendapat perlakuan tidak equal misalnya dan seterusnya, itu kan juga bagian dari masyarakat bisa menilai. Karena demokrasi ini kan sebetulnya udah menjadi hak milik warga ya, dan sudah terbiasa. Kita udah berapa kali pemilu kan sejak betul. Bahkan misalnya ini yang mungkin juga bisa. Jadi pernah juga dirilis semakin banyak orang yang merasa yang menilai bahwa masyarakat pada umumnya sekarang itu khawatir atau takut bicara masalah politik. Itu proporsinya meningkat.
yang meningkat. Biasanya dulu hanya sedikit gitu ya, masuk masa pemerintahan Prabowo itu penilaian itu sebutnya dengan apa istilah descriptive norm. Jadi kita bisa meminta masyarakat menjadi semacam observer. Kita tidak langsung tanya, Anda takut nggak bicara politik dong nggak? Tapi kita cari dengan cara memutar. Menurut Anda masyarakat Indonesia sekarang banyak, sedikit atau nggak ada yang merasa takut bicara politik? Kita tanyanya gitu. Dengan pertanyaan yang konsisten dari tahun ke tahun itu, kita melihat ada kenaikan yang cukup signifikan di masa pemerintahan Prabowo. Nah, itu sudah dirilis oleh SMRC beberapa bulan yang lalu, termasuk juga oleh LSI. Nah, itu bisa dikatakan memang kondisi politik masyarakat menilainya dalam keadaan yang kurang baik juga. Fairness ya, ketakutan ya, betul, yang terjadi ya. Betul. Dan ini kan juga ada politik, ada hukum nih. Hukum. Apa yang terjadi? Penegakan hukum ini juga dalam survei terakhir kita melihat angkanya lebih banyak masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum buruk dibanding yang menilai kondisi penegakan hukum baik. Artinya secara sederhana ya sentimennya negatif lah dengan pelaksanaan hukum di negara kita sekarang ini gitu ya. Sebelumnya enggak. Sebelumnya bagus, pada bulan November masih oke. Masih mayoritas, bukan mayoritas mutlak, tapi 42% berbanding 25,7. Itu 2 kali lipat menilai masih oke-oke aja hukum kita pelaksanaannya gitu. Begitu Juli, hukum kita bobrok bro, kira-kira gitu ya kalau kita wawancara dengan masyarakat. Bobrok gimana? Ya mereka bisa menyampaikan. Karena ini penelitian kuantitatif, kita tidak mencatat satu persatu alasan secara terbuka. Kalau Bang IJP hari kualitatif itu pasti dikejar itu kan. Kenapa terus gitu? Karena apa? Karena metodologi metodologinya itu pendekatannya berbeda. Tapi kemudian ya sebagai sebuah angka ada tren di sana. Nah tafsir interpretasi dari political scientist itu bisa berguna di sana. Biasanya mengkaitkan dengan berbagai peristiwa gitu ya. Bagaimana misalnya hukum, kalau saya pribadi gitu ya, cukup melihat banyak kasus ada ketidakpastian hukum misalnya gitu ya. Ini sebenarnya orang bersalah atau tidak jadi tidak jelas gitu ya. Kriminalisasi ya istilahnya. Ada kriminalisasi, ada mungkin juga termasuk ketidakjelasan sejumlah tokoh awalnya dihukum tapi kemudian dimaafkan gitu. Sebenarnya dia salah atau tidak ini kan gitu. Itu juga bagian yang membuat masyarakat menurut saya menjadi tidak jelas, menilai secara tidak jelas bagaimana pelaksanaan hukum ini. Satu sisi misalnya apa istilahnya memaafkan yang bersalah oleh presiden, itu hak presiden untuk memaafkan yang bersalah itu kan mungkin sebagian mendukung gitu ya dalam beberapa kasus. Tapi dalam secara umum kan itu jadi kalau terlalu sering aneh juga gitu. Ini yang jadi pelaku atau penegak hukum presiden atau pengadilan gitu. Itu juga saya kira sebuah tafsir kritis yang bisa kita sematkan. Padahal baru saja pas hari Bayangkara kemarin ya, hari kepolisian, itu polisi disuguhi hasil survei bahwa lembaga kepolisian itu yang terbaik di bidang penegakan hukum. Artinya itu sama sekali nggak relevan ya secara akumulatif ya. Kalau kita lihat persepsi dari publik. Itu dua measurement yang berbeda. Jadi satu sisi mengukur tentang bagaimana penegakan hukum secara umum di masyarakat direspon. Sisi yang lain di situ soal trust, biasanya trust terhadap institusi politik. Biasanya kan kita tanyakan juga tuh bukan hanya polisi, tapi TNI, tapi jaksa juga, KPK dan seterusnya. Sebagai institusi mereka punya kepentingan untuk melihat bagaimana trust publik terhadap mereka kan. Ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Yang penting untuk diingat bahwa persepsi masyarakat itu bisa cepat sekali berubah. Gitu. Jangan mengira sekarang bagus, bulan depan akan bagus lagi, atau minggu depan akan bagus lagi. Kalau kita lihat tren, misalnya penurunan sentimen positif terhadap penegakan hukum, itu kan
angkanya lumayan besar tuh Bang. Dari 42,5 menjadi 26,4, itu kan turunnya 18 poin dalam 9 bulan. Satu bulannya 2 poin turun. Jadi kalau kita survei 2 minggu lagi udah turun 1 poin lagi, kan kira-kira gitu. Jadi 40 ke 20 itu kan udah kayak 50% ya. Iya. Nambahnya 2 kali lipat. Kalau ada survei misalnya, kita perlu lihat survei kapan ya, gitu ya. Bulan lalu, tahun lalu, atau kapan. Nah, makanya penting untuk dilihat trennya, bukan hanya satu angka cross section saja. Ya. Nah, ujung dari ini semua kita lebih masuk lagi nih. Approval rating terhadap Presiden Prabowo Subianto. Apa pendapat publik terhadap kinerja presiden itu dikaitkan dengan ya tadi udah kita lihat ekonomi seperti itu, politik seperti itu, hukum seperti itu, MBG dan KDMP. Betul. Apa yang terjadi dengan presiden? Di mata publik ya. Kemudian dampaknya apa kira-kira ya dari sisi approval rating? Itu kan semua kondisi-kondisi makro. Ekonomi, politik, masuk juga yang spesifik ke MBG dan KDMP. Nah, dalam survei pada bulan Juli ini juga Bang, kita tanya kepada masyarakat seberapa puas dengan kerja Presiden Prabowo. Nah, kita nggak bilang kerja di bidang ini, bidang itu, secara umum aja. Nah, ada sebanyak 51,1% yang mengatakan sangat atau cukup puas. Kemudian 46,9% mengatakan kurang atau tidak puas, dan yang nggak punya pendapat 2,1%. Pertama, 46 tidak puas dengan 51 puas, lebih banyak 51 atau tidak. Nah, itu juga harus dilihat dulu. Dalam survei itu ada namanya istilahnya margin of error. Margin of error margin of error. Ya, betul. Jadi selisih antara proporsi yang satu dengan yang kedua harus 2 kali margin error di atas itu. Ya. Kalau kita perlu selisih sekitar 7%. Ya. Nah, kalau sekarang 51 banding 46, itu selisihnya kan cuma 5 poin. Ya. Itu nggak bisa dikatakan 51 lebih besar dari 46 nih, yang 51. Kita nggak bisa mengatakan mayoritas puas, nggak boleh begitu, itu nggak bijaksana, itu bukan statistical science tuh. Kalau ini ada survei menggunakan ilmu statistika, yang lebih bijaksana mengatakannya adalah publik terbelah. Sebagian puas, sebagian tidak puas. Nah, itu yang saya kira penting juga untuk kita edukasi. Nah, tetapi Bang, lagi-lagi yang juga penting kita lihat kemudian ada trennya. Karena survei dilakukan beberapa kali, kita bisa lihat tren dari 9 bulan terakhir juga. Kita lihat Bang, pada bulan November 2025, kita masih mendapatkan angka 81% orang puas dengan Prabowo Subianto. Dan ini bukan temuan yang mengejutkan, karena beberapa atau berbagai lembaga survei juga menemukan angka yang sama, 80, 79, dan sekitar itu. Tetapi setelah awal 2026, kita memang udah agak jarang melihat approval rating survei itu ada rilis terbaru ya. Nah, mungkin ini yang terbaru. Angkanya 51,1, artinya dalam 9 bulan turun 30%. Itu kalau ada media massa tertentu bilangnya longsor gitu ya, bukan turun lagi. 30% dalam 9 bulan, kurang lebih 1 minggu 1% tuh kalau dia linier terus-menerus begitu ya. Ini kan penurunan yang sangat besar, sangat tajam, dan tajamnya itu, penurunan sekitar 30% itu, kalau kita kemudian kaitkan dengan penurunan sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, hukum, itu paralel Bang. Paralel. Misalnya ekonomi itu kan dari awalnya sekitar 40% mengatakan dalam kondisi baik. Terus turun ke 15,7%, turun sekitar 25 poin. Approval rating turun 30 poin. Itu kan ya beda 25 dengan beda 30 itu nggak jauh beda kan. Dia sangat menjelaskan. Mengapa orang tidak puas, boleh dibilang begitu. Mengapa ada banyak sekali masyarakat yang tidak puas dengan
Presiden Prabowo sekarang karena semakin banyak masyarakat yang melihat kondisi ekonomi dalam keadaan memburuk. Begitu politik dan lain-lain. Artinya Pak, momentum untuk menggunakan power, otoritasnya sebetulnya pas approval ratingnya tinggi ya. Betul. Artinya kalaupun sekarang dia gunakan otoritas untuk melakukan sesuatu itu seperti publik akan menilainya bisa-bisa saja ya. Modal politik yang sangat besar adalah trust atau approval rating dari masyarakat. Kalau masyarakat itu memberikan penilaian yang sangat positif atau puas dengan kerja presiden mau bikin kesalahan pun masih ditolerir tuh. Orang, iya kan, saking mereka bilang bagus dia. Tapi kalau udah dalam kondisi seperti sekarang, sebagian besar atau terbelahnya tadi masyarakat antara puas dan tidak, presiden harus berhati-hati. Karena sedikit saja melakukan kesalahan, masyarakat mungkin akan lebih responsif, lebih kritikal dalam memberikan penilaian, dan itu tidak mudah. Sehingga mungkin program-program pemerintahan itu kan kita membutuhkan semacam ketaatan masyarakat untuk ikut itu menjalankan program. Tapi kalau orang misalnya marah banyak begitu, bisa jadi ada disobedience, ya kan? Civil disobedience ya? Betul, karena itu penting bagi pemerintahan siapapun sekarang Prabowo gitu ya. Perhatikan suara publik ini. Mesti ada langkah korektif, mesti ada langkah evaluasi terhadap semua program pemerintahan saat ini menurut saya. Benar nggak bahwa dibandingkan dengan 2 tahun Pak SBY dan artinya 2006 ya, kemudian 2 tahun Pak Jokowi ya, artinya 2016 itu approval rating yang diperoleh Pak Presiden Prabowo itu paling rendah ya, karena mereka ada yang kali 70 ya. Yang saya ingat adalah polanya. Pola approval rating pada Pak SBY di awal periode pertama, di awal periode pertama Pak Jokowi dan di awal periode pertama Pak Prabowo itu punya pola yang berbeda. Polanya adalah Pak SBY cenderung stabil approval ratingnya dalam 2 tahun pertama. Pak Jokowi meningkat karena startnya rendah. Pak Jokowi itu begitu jadi presiden, kalau kita tanya puas atau yakin gak nih bisa jalanin pemerintahan, orang banyak kan nggak yakin tuh. Tapi kemudian dia mulai dari rendah, kemudian naik. Pak Prabowo terbalik, orang mulai dari yakin, puas, kemudian dalam beberapa bulan kemudian mengalami penurunan. Jadi stabil, naik, yang ini turun. Nah ini belum pernah terjadi. Kita kalau melihat 2 kasus presiden sebelumnya yang dipilih secara langsung begitu ya, Pak SBY, kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo, belum ada pengalaman 2 tahun udah turun. Biasanya stabil atau naik nih gitu. Kalaupun ada penurunan biasanya di tengah-tengah nanti ada turun, kemudian fluktuatif lagi. Jadi ini kasus yang unik menurut saya kalau kita bandingkan 3 presiden sebelumnya. Artinya begini, approval rating ini kan juga rendah kalau di Amerika Serikat, memunculkan aksi demo 9 juta orang atau knocking ya. Artinya kalau saya bayangkan sekarang, kayak tadi Bung Leni katakan hati-hati, Presiden Prabowo harus hati-hati. Ada sedikit saja persoalan hari ini dan itu itu bisa menyebabkan ketidakpuasan yang meluas, itu akan memunculkan aksi massa yang besar. Sangat mungkin. Ketika orang tidak puas kan dia harus menyuarakan ketidakpuasannya, gitu ya. Termasuk dalam misalnya berdemonstrasi dan seterusnya. Demonstrasi kan sah-sah saja, yang tidak boleh kan merusaknya, kan begitu. Tetapi kalau setiap hari ada demonstrasi, kapan kerjanya? Kira-kira kan gitu. Lama-lama akan menjadi bola salju yang tidak baik bagi kehidupan kita semua, kan gitu. Maka yang paling penting adalah melihat survei ini, menurut saya yang kalau paling gampang sih sebenarnya MBG sama KDMP-nya udahlah nggak usah diterusin kalau saya pribadi nih.
ini diterusin juga malah tambah buruk ini kelihatannya gitu ya. Saya belum melihat ada tanda-tanda perbaikan misalnya yang besok harapannya dia begitu kan. Besok harapannya di MK. Harapannya di MK. Ya. Nah, ya. Kira-kira langkah konkret itu kan banyak dikritik gitu kan. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, dengan proper, mungkin anggarannya juga jangan sekali jor-joran karena itu mengambil porsi dari anggaran yang lain kan. Mungkin akan baik, masyarakat akan menilainya gitu. Tapi ketika dilaksanakan dengan semeraut semacam ini seperti sekarang, dan apalagi mengambil porsi anggaran yang lain seperti anggaran pendidikan yang umumnya sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan yang lain itu diambil untuk MPG, itu kan yang teriak bukan hanya 1-2 kelompok masyarakat, tetapi juga ada guru di sana, ada berbagai elemen masyarakat yang juga akhirnya mengalami dampak dari perubahan strategi politik anggaran itu. Nah, gongnya nih, kami juga dengar belum ada di saya datanya. Sudah ada survei elektabilitas capres ini. Artinya kalau kita lihat dari tren tadi, kemungkinan 2 periode Presiden Prabowo Subianto itu agak sulit ya, seperti mendaki 2 puncak Olympus ini. Yang mendaki kan sebetulnya Sogi kan. Ke Gunung Semeru kan ketika Sogi meninggal itu dia menggunakan sepatu yang dipinjam dari Pak Prabowo. Itu ada. Tapi bukan Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo-nya agak sulit nih. Gimana hasilnya? Oke, Bang. Kalau dalam voting behavior, perilaku memilih, itu artinya kita sedang menuju dependent variable. Ya, dependent variable. Ini ujungnya nih. Studi perilaku memilih itu ujungnya adalah bagaimana dukungan terhadap para calon-calon kepala daerah, calon presiden, partai politik itu kan yang ingin dilihat. Walaupun pertanyaan sentralnya tentu dalam studi perilaku memilih bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi kenapa orang milih ini, kenapa orang milih itu, kan itu sebetulnya kajiannya. Jadi nanti kita sedang akan menuju ke sana. Jadi ini Bang IJP kebetulan SMRC itu pada hari ini merilis survei tentang elektabilitas calon presiden. Kalau kita taping sekarang mungkin belum keluar nih gitu ya. Jadi keluarnya udah bisa keluar. Bisa keluar ya. Nah, jadi dalam survei terakhir kita menanyakan bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa calon atau tokoh yang akan dipilih sebagai presiden kalau ketika survei. Jadi pertanyaannya bentuknya Bang ini semi terbuka. Semi terbuka ya. Karena belum definitif calon siapa yang maju belum jelas, KPU belum buka pendaftaran. Maka kita buat semi terbuka dengan banyak nama, nama yang kita masukkan, ketua atau pimpinan partai itu pasti masuk ke sana, lalu tokoh-tokoh potensial yang lain menurut pemberitaan kita masukkan. 20 nama kita masukkan di sana dan memberikan kesempatan untuk menjawab lainnya, menyebutkan boleh kalau nama lain, kalau yang tidak ada. Kita sebut dengan semi terbuka yang inklusif. Hasilnya di survei Juli ini yang mendapat dukungan paling besar sebagai presiden atau calon presiden yang mendapat dukungan paling besar kalau pemilu diadakan sekarang adalah Deddy Mulyadi. 35%. Itu semi terbuka ya? Semi terbuka. Dan ini di atas petahana. Pak Prabowo nomor 2. Berapa? Prabowo 14,5%. Wow, jauh sekali ya. Ini kan menarik ya. Menarik karena petahana baru aja menang pemilu, gitu ya. Seorang presiden berkuasa dikalahkan tanda kutip oleh seorang gubernur Jawa Barat. Ya, hanya bagian dari Indonesia, Jawa Barat itu. Deddy Mulyadi lebih banyak dipilih. Dan trennya Bang, ini juga trennya saya baru menemukan sekarang. Pak Prabowo di bawah Deddy Mulyadi. Sebelumnya bulan November, Pak Prabowo masih jauh di atas. 35 banding 20 atau 19. November ya? November, sekarang terbalik. Yang kuat justru malah Deddy Mulyadi. Ketika kondisi
kondisi makro, approval rating menurun, yang ngambil insentif Deddy Mulyadi. Insentif elektoral maksudnya, elektoral. Warga sementara memindahkan dukungan dari Pak Prabowo ke Deddy Mulyadi. Menarik. Nama-nama lain? Nama-nama lain itu ada di papan atas setelah Prabowo ada Anies Baswedan, Capres 2024, sekitar 8%. Lalu ada Gibran, 7,7%. Wajar, dia seorang wakil presiden, namanya sudah ada di kertas suara dalam pemilu yang lalu. Kalau Deddy kan nggak ada dalam pemilu yang lalu, tapi bisa leading. Dan nama lain yang juga sebelumnya bukan calon, AHY 4,9, Ganjar 4,2, Pak Mahfud 4%, dan lain-lain di bawah 2%. Jadi yang kalau kita bikin papan urutan begitu, klaster pertama ini dari Mulyadi. Dia signifikan di atas yang lain semua, termasuk petahana. Dia nggak, kompetisinya sekarang ya sendiri, dia di atas leading agak jauh, selisihnya sekitar 20 poin dengan Pak Prabowo sendiri. Lalu di klaster kedua Pak Prabowo, dia kompetisinya dengan yang lain signifikan, beda sekitar 6, mungkin dengan Anies itu cukup kompetitif, dia 8, dengan Gibran juga. Nah, di klaster ketiga ada AHY, Ganjar, Pak Mahfud. Kira-kira itu nama-nama yang muncul. Artinya apa? Deddy Mulyadi sekarang udah menjadi independent variable ya? Artinya dia sendirian ya? Udah, iya, artinya dia udah punya dukungan yang cukup solid begitu. Kalau dilihat trennya, sebelumnya Pak Prabowo yang unggul, sekarang dia yang unggul, itu kan sebagian pemilih Prabowo pindah tuh ke Deddy Mulyadi, karena yang lainnya itu tidak mengalami perubahan yang begitu besar. Kalau calon-calon lain hanya 2 tokoh itu. Bahkan kita bikin juga simulasi 2 nama, Bang. Seandainya nih kalau presiden, pemilihan presiden diadakan sekarang, yang maju cuma 2. Kalau tadi kan ada banyak nama. Presiden calonnya ada 2, Deddy Mulyadi melawan Prabowo. Hasilnya Deddy Mulyadi 59%. Mayoritas udah di atas 50% signifikan. Kemudian Pak Prabowo 28,3%. 28,3%. Sisanya belum menjawab. Itu kan artinya 2 kali lipat kekuatan elektoralnya Pak Deddy Mulyadi. Pemilih kuatnya juga luar biasa ya, karena dia terutama di Jawa Barat ya. Betul. Yang perlu kita highlight bukan Deddy Mulyadi, karena ini kan masih belum jelas apakah dia maju atau tidak. Yang jelas sekarang menjadi presiden Pak Prabowo-nya. Kok bisa dapat 28%? Kan gitu, kok lemah sekali gitu elektabilitasnya saat ini nih gitu ya. Ya tadi penjelasannya, ini sebagai independent variable harus bisa dijelaskan oleh faktor-faktor yang tadi. Seberapa konsisten tuh approval rating, ekonomi politik, MBG, semua itu Bang, kita udah analisis kok relatif. Semua itu punya hubungan, semua itu signifikan. Kalau orang puas sama kinerja Pak Prabowo, elektabilitas dia jauh sekali di atas. Di kelompok pemilih yang saya puas sama kerja Pak Prabowo gitu kan. Wow, elektabilitas Prabowo bisa mencapai sekitar 80% itu kalau di situ. Nah, sementara kalau di kelompok yang tidak puas gitu, itu bisa di bawah 20%. Nah, masalahnya sekarang Pak Prabowo separuh puas, separuh enggak gitu kan. Gimana caranya Pak Prabowo bisa meningkatkan elektoral? Ya kerjanya lebih benar, memuaskan lebih banyak orang. Kalau buat dia lebih mudah itu obatnya gitu ya. Kalau sebagai petahana ya hukum rational choice, economic voting untuk bisa menjelaskan. Yang bisa dilakukan, kerjalah dengan lebih baik, kerjalah lebih proper, kira-kira begitu. Itu yang sangat menarik ya, dari lemahnya elektabilitas Pak Prabowo itu konsisten dengan kondisi ekonomi politik. Dan juga Bang, kita menemukan tadi bukan hanya approval rating. Tadi kalau sebelumnya kita bahas approval ratingnya polanya beda nih. Pak SBY stabil di awal, kemudian Pak Jokowi meningkat, ini turun. Elektabilitasnya juga begitu. Pak SBY dulu stabil di awal, Pak Jokowi meningkat, sekarang juga turun. Gitu.
ini seorang yang modalnya banyak tapi habis dalam waktu cepat ya. Kalau di dalam pilkada kita lihat pas fenomena siapa? Pilgub DKI kemarin ya. Siapa? Si Pramono Anung lawan iya. Ini Gubernur Jawa Barat. Ya lupa ya gitu tadi. Iya. Apa? Emil. Kang Emil. Iya. Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Ya kita ngelihat ya modalnya begitu kuat kan Ridwan Kamil kan. Didukung banyak pihak kan. Dan angkanya juga tinggi ya. Nah, endorsement Pak Jokowi, Pak Prabowo juga masuk ke sana. Atau kita lihat juga di Banten itu Airin ya. Nah, sama Andersoni. Itu luar biasa juga itu. Ada sesuatu kondisi publik semakin cepat mengambil berubah ya tadi itu penjelasannya. Perubahan terjadi dalam waktu singkat gitu ya. Dalam 9 bulan orang bisa berubah sekali. Bisa berubah dengan cepat, bukan hanya di level evaluasi, tapi juga pilihan. Nih kalau pemilu sekarang saya nggak pilih lagi, kira-kira Pak Prabowo. Sederhananya begitu kan? Ya. Kalau pilpres lagi sekarang nih saya nggak pilih lagi. Karena angka 28% itu kan lebih rendah dari 58% elektabilitas dia di pemilu 2024. Artinya 30%-nya udah pergi dong, kan gitu. Kalau head to head tentu saja ya. Nah jadi oleh karena itu kita melihat ini juga menarik dari sisi studi voting behavior ya. Nah, ini baru kalau saya melihat dari 2 tahun pertama pemerintahan sudah bisa dibilang anjlok gitu elektabilitasnya. Sebelumnya kita tidak pernah melihat ini. Tidak pernah memprediksi juga ya sebagai kalau analis kan biasanya melihat satu incumbent yang lagi segala macam nggak bakal separah ini ya. Kalau prediksi sih sebelum kita tahu elektabilitas kita bisa melihat simptom gejala-gejala kan. Ya. Gejala-gejalanya ini kondisi kok terus memburuk, ekonomi, politik, hukum. Tanpa kita survei pun kita mungkin sudah punya sense gitu ya. Tetapi pola yang tidak terjadi pada pemilu atau pada masa pemerintahan sebelumnya itu yang menarik menurut saya. Kenapa? Mestinya di awal itu bisa bekerja dengan lebih baik, apalagi baru bulan madu dan seterusnya orang masih mendukung, mengharap bagaimana bisa diselesaikan program pemerintahan oleh pemerintahan yang baru ini. Oke, ini. Makasih. Ini saya bicara dengan seorang dokter bidang statistik ya, yang di otaknya juga ada angka-angka seperti bicara dengan para ekonom dan sangat dingin gitu. Artinya tingkat elektabilitasnya sama dengan approval ratingnya sama dengan Pak SBY ini Bung Denny. Tapi memang kita memerlukan satu pendapat yang sedingin ini karena yang kita bicarakan adalah sesuatu yang sangat serius ya. Ekonomi, politik, hukum dan ya termasuk pengaruhnya terhadap seseorang yang kebetulan hari ini menjadi presiden yaitu Pak Prabowo Subianto gitu. Dan indikator-indikator yang tadi diperlihatkan tingkat penurunan atau kenaikan dari sisi negatif positif terutama dalam 9 bulan terakhir itu menunjukkan bahwa itulah denyut nadi persepsi yang ada di dalam tubuh publik sebagai populasi ya, sebagai yang memiliki hak dalam demokrasi juga yang memberikan suara ketika para surveyor turun gitu. Kita tentu tetap berharap SMRC melakukan survei-survei periodik dan jangan lupa untuk ada di sini. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Terima kasih Bung Nini. Terima kasih.